Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau beribadah bersama, mensyukuri kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan memuji kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menabiskan ibadah kita pada pagi ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yahweh yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Sang Ketiga yang Esa, memberkati setiap kita, menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai
Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Maleaki pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Takut akan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Takut akan Tuhan mendatangkan pemulihan di dalam hidup kita. Biarlah kita memuji Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin takut akan Tuhan, semakin menghormati dan mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Mazmur 37 ayat 23 sampai 29 yang akan dibacakan oleh Korason. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh, dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi bumi, dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, pemelihara hidup kita, penopang dan penuntun langkah hidup kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Dan setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau tuh
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang kepadamu di hari perhentian, hari Minggu, hari Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami, tidak hanya untuk mensyukuri segala kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati, dan juga untuk memuji dan memuliakan Engkau, tetapi juga untuk mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan. Berkatilah pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, supaya setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan, menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Berfirmanlah, kami sedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi, dan kita percaya itu semua karena anugerahnya. Dan kita pagi ini masih akan meneruskannya pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ya bagaimana gereja berdiri itu melalui khotbah, ya. Jadi setelah menerima Roh Kudus, lalu kemudian para murid berbicara di dalam bahasa-bahasa yang didengar oleh orang banyak ya yang datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk berziarah. Mereka mendengarnya dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, ya, sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan. Tapi ada juga yang menuduh ya bahwa para rasul itu mereka semua sedang mabuk. Lalu kemudian Petrus ya dia menyampaikan khotbah, ya dia menjelaskan ya apa artinya pencurahan Roh Kudus itu. Ya bahwa itu adalah penggenapan dari apa yang Tuhan sudah janjikan ya kepada para nabi. Ya, misalnya Nabi Yoel yang sudah bernubuat bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan kepada setiap orang, ya, laki-laki, perempuan, ya, tua dan muda, bahkan para budak juga ya, hamba-hamba, ya, mereka semua akan menerima Roh Kudus ya ketika mereka membuka hati mereka kepada Kristus, ya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, dan dia menginterpretasikan ya di sini Petrus melalui khotbahnya pada hari Pentakosta, dia menginterpretasikan makna dari Pentakosta itu. Ya, dan kemudian gereja berdiri, ya, inilah kali pertama gereja itu berdiri ya dengan dikatakan di dalam ayat yang ke-41 ya. Mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ketika gereja berdiri, ya itu pertama kali berdiri melalui pencurahan Roh Kudus, ya, kemudian juga itu khotbah dari Petrus, ya, itu gereja berdiri dengan pertambahan jiwa kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini satu kebangunan yang besar ya yang terjadi pada waktu itu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, kita akan melihat di dalam ayat 42 sampai 47 ya bagaimana gereja itu kemudian menjadi gereja yang kuat. Ya. Gereja mula-mula pada hari Pentakosta ya itu menjadi gereja yang kuat. Ya, juga kita harus ingat bahwa sejarah pertama kali gereja berdiri itu menandai ya akhir zaman. Ya, zaman yang baru tapi juga akhir zaman. Ya, bahwa setelah gereja berdiri sampai saat ini ya hanya ada satu peristiwa yang sedang kita nantikan, ya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali ya untuk menghakimi ya ini dunia ini, ya, menghakimi seluruh umat manusia baik sebelum Yesus, pada masa Yesus, dan juga setelah Yesus. Ya, kita sedang menantikan itu. Nah, pada pagi ini kita akan melihat bagaimana gereja yang mula-mula itu adalah gereja yang kuat, ya, dan ada 4 hal yang pagi ini kita akan renungkan bersama bagaimana gereja itu
Ya, orang percaya itu menjadi orang yang kuat itu karena 4 hal. Saya akan bacakan ayat 42 sampai 47. Di sini dikatakan, dan mereka terus bertekun ya dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan dalam doa. Ketakutan melanda setiap orang dan banyak sekali keajaiban serta tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama. Semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama. Dan semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Luar biasa ya. Semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Mereka menjual milik dan harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap hari mereka bertekun dengan sehati untuk berkumpul di bait suci. Mereka melakukan perjamuan dengan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Dan dengan gembira dan tulus hati, mereka makan bersama-sama. Mereka terus-menerus memuji Elohim dan disukai oleh semua orang. Mereka disukai oleh semua orang. Karena ada perubahan kehidupan, perubahan perilaku dari orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi manusia baru. Dari hari ke hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, dari hari ke hari ada penambahan jiwa-jiwa baru. Ya, ada orang-orang yang diselamatkan melalui pelayanan mereka. Pagi ini topik kita adalah gereja yang kuat. Gereja yang kuat. Dan ada 4 rahasia gereja yang kuat. dari pembacaan kita tadi, kita menemukan ada 4 hal yang membuat gereja itu menjadi gereja yang kuat. Yang pertama adalah, ya, gereja yang kuat itu, ini kalau saya berbicara gereja itu bukan organisasi ya. Gereja itu adalah orang. Ya, gereja itu adalah Anda dan saya. Ya, setiap individu-individu, ya, setiap orang percaya itu adalah gereja, ya, gereja dari kata eklesia, ekkaleo, dipanggil keluar. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Ya, dari dosa kepada pembenaran. Dari neraka atau dari jalan menuju ke neraka menuju jalan ke surga. Ya, itulah gereja. Ya. Jadi gereja itu adalah setiap orang percaya itu adalah gereja. Dan gereja yang kuat atau setiap orang percaya yang kuat itu, ya, karakteristik yang pertama adalah mereka memiliki rasa lapar yang nyata akan firman Tuhan. Ya, mereka lapar, ya, mereka rindu akan firman Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya, di situ dikatakan, dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya, itu pengajaran para rasul itu dasarnya apa? Dasar dari pengajaran para rasul adalah pengajaran Yesus. Ya, ingat ya, kita ini bisa menjadi orang beriman, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, itu melalui pengajaran para rasul. Ya, melalui kesaksian rasul-rasul Tuhan Yesus. Sampai kemudian gereja itu berdiri. Tetapi pengajaran Yesus pun itu dilandaskan kepada perjanjian lama. Bahwa ada nubuatan perjanjian lama tentang dirinya. Bahwa Mesias itu akan datang, ya, dan Mesias itu adalah Kristus, dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah Mesias. Akulah Mesias. Ya, waktu Yohanes Pembaptis ada di penjara, ya, di dalam mungkin depresinya, dia mengutus murid-muridnya untuk bertemu dengan Yesus, kemudian bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ya, Tuhan Yesus itu berkata kepada para murid Yohanes Pembaptis, ya, Yesus berkata, pergi kembali kepada Yohanes dan katakan,
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat. Ini adalah tanda-tanda Mesias. Aku ini adalah Mesias. Aku ini adalah juru selamat. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat pengajaran para rasul itu adalah pengajaran Yesus, dan pengajaran Yesus juga itu didasarkan dari perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangannya. Ya, kedatangan dari Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Itulah Kristus. Nah, para murid dan juga gereja awal, gereja yang kuat ini, ya, mereka itu terus-menerus ya bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya, mereka memiliki rasa lapar yang nyata akan firman Tuhan. Ya, mereka haus akan firman Tuhan. Ya, dan itu salah satu ciri khas dari gereja yang kuat. Ya, tidak semata-mata pada mujizat atau pengalaman. Betul, ada pasti banyak mujizat, pasti banyak pengalaman yang terjadi. Ya, tetapi setiap orang percaya itu ya pusat kehidupannya haruslah firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu yang membentuk pemikiran kita. Ya, firman Tuhan itu yang membentuk perilaku kita. Ya, firman Tuhan itu yang membentuk tabiat kita. Itu kenapa ada orang-orang Kristen kemudian ya hidup seenaknya, kemudian masih terus hidup dalam dosa. Ya, tidak menjadi berkat bagi orang lain, justru menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena mereka tidak berakar pada firman Tuhan. Ya, kita harus benar-benar mendasarkan pemikiran kita pada firman Tuhan. Itulah sebabnya di setiap kali ya ibadah melalui Zoom ini, kalau Anda perhatikan, ya kita akan fokus kepada membaca dan ya menyelidiki firman Tuhan. Ya setiap minggu, ya karena saya percaya inilah cara satu-satunya untuk supaya kita itu ya bisa menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, bukan pada pengalaman-pengalaman. Ini kalau kita lihat ya, ya beberapa puluh tahun ini ya itu cukup banyak gereja-gereja itu yang atau katakanlah pengkhotbah ya mereka itu lebih mengutamakan pada memperlihatkan mujizat ya mujizat kesembuhan atau apa janji-janji akan kekayaan ya dan itu dikenal sebagai the prosperity gospel, Injil kemakmuran. Kalau ikut Tuhan pasti akan kaya, kalau ikut Tuhan pasti akan sehat. Ya, kalau ikut Tuhan tidak mungkin miskin. Orang miskin itu bukti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang miskin selalu ada padamu, katanya. Ya. Dan sering sekali Tuhan itu mengizinkan ada orang-orang miskin di sekitar kita itu untuk melatih kita. Ya, untuk menguji kita. Apakah kita punya hati untuk menolong orang-orang miskin, ya, memberdayakan orang-orang miskin. Ini poin yang pertama, yang penting, ya, bahwa gereja yang kuat itu, ya, pusatnya, ya, mereka berpusat kepada firman Tuhan. Ya, jadi kita juga harus berpusat kepada firman Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan mengutus Yosua. Jadi ada pergantian ya, pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ya, dan Yosua pemimpin yang baru. Ya, Tuhan ingatkan kepadanya, bagaimana supaya engkau berhasil, supaya engkau menang, ya supaya perjalananmu sukses. Ya, di dalam Yosua, kitab Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Ya, itu perintah Tuhan kepada Yosua. Di dalam Mazmur 119, ya di situ pemazmur Daud, ya dia menulis, dia mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita.
Firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Ya, ini mengapa banyak orang yang jalannya ya itu keliru-keliru, yaitu tersesat. Ya, toh. Berkaitan dengan studinya tersesat, berkaitan dengan pekerjaannya tersesat, berkaitan dengan usahanya tersesat. Rugi terus. Mengalami kesulitan terus dalam hidupnya, itu berarti apa? Ada yang nggak beres. Kenapa? Karena tidak atau sangat kurang merenungkan firman Tuhan. Tidak mendasari hidupnya kepada firman Tuhan. Ya, kalau hidup kita ini kacau-kacau, itu artinya apa? Kita tidak berpusat kepada firman Tuhan. Orang yang berpusat hidupnya pada firman Tuhan, meskipun dia masih mengalami kesulitan, masih pasti, ya semua kita masih darah dan daging kan, masih hidup dalam dunia ini. Ya di bumi yang berdosa, kita di sekeliling kita itu ada banyak orang yang berdosa, banyak penipu, banyak orang yang ingin mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari kita, ingin memanipulasi kita, ingin menipu kita. Sehingga kita harus waspada. Caranya bagaimana? Ya merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bertindak bijaksana. Misalnya bagaimana? Ya misalnya firman Tuhan mengatakan ya bahwa kita itu tidak boleh, ya pusat kehidupan kita itu adalah mengejar harta, mengejar kekayaan. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa orang dari mengejar harta kemudian apa? Mereka ya jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam jurang. Ya, ini keserakahan, saudara. Itu kita harus hati-hati. Dunia ini kalau kita lihat ini, begitu banyak ya. Orang yang begitu serakah, nggak pernah puas dengan berapapun yang dia miliki. Coba lihat ini gak usah jauh-jauh, di Indonesia aja misalnya, itu para oligark kekuasaan. Oligarki kekuasaan, lihat itu. Mereka sudah punya triliun dan tidak puas. Ingin mendapatkan lebih, ingin mendapatkan lebih. Orang jadi pejabat tinggi, orang menjadi menteri, sudah sangat kaya sebetulnya. Tapi tidak puas, lihat itu yang melakukan ya itu korupsi sampai ratusan triliun, puluhan triliun, ratusan miliar. Itu bukan orang-orang miskin. Itu orang yang berkecukupan, berkelimpahan malah. Gajinya menjadi menteri. Itu berapa itu gaji menjadi menteri? Belum upeti dari sana sini. Tetapi masih juga uang negara itu diembat juga sama dia. Ya, kenapa? Karena keserakahan, saudara. Orang tidak puas ya dengan apa yang dia miliki. Firman Tuhan mengatakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup. Kita ini punya makanan yang bergizi di atas meja, cukup. Jangan makan berlebih-lebihan, itu justru akan jadi penyakit. Ya, kita bisa mengenakan pakaian yang bersih, yang sopan, gitu. Tidak usah sampai harus harganya jutaan, apalagi puluhan juta, belasan juta, ada kan? Atau tas yang harga ratusan juta, untuk apa? Nilai kita tidak ditentukan dari itu. Nah, kita bisa punya konsep yang benar tentang kehidupan kalau kita berakar kepada firman Tuhan. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ya, pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Firman Tuhan itu sangat penting bagi roh dan jiwa kita. Itu bagian yang paling penting. Bagian yang paling penting dari seorang manusia adalah roh dan jiwanya, karena itu. Kalau tubuh ini kan fana. Ya kan? Kita pernah nggak itu berpikir bahwa ketika kita mati, satu perak pun dari uang kita itu tidak akan kita bawa. Kita tidak lagi terkait dengan itu. Ya, satu potong pun dari tas kita, tas yang kita miliki, atau
pakaian yang kita miliki itu tidak terkait dengan kita. Kalau begitu, kenapa kita harus selalu begitu fokus ya mengejar kekayaan dunia? Ya, Tuhan Yesus katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku memanggil mereka dengan nama mereka, mereka mendengar suara. Ya, domba-domba Tuhan bisa mengidentifikasikan suara Tuhan. Domba-domba Tuhan bisa mengidentifikasikan firman Tuhan. Gereja yang kuat adalah orang-orang percaya yang bisa mengidentifikasikan suara Tuhan. Ya, setiap kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Supaya kita tidak tersesat. Ya, bertindak hati-hati. Ya, itu perintah Tuhan kepada Yosua, ya, bertindaklah hati-hati. Renungkan Taurat itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan engkau. Ya, jadi ini poin yang pertama, kita boleh melihat ya karakteristik dari gereja yang kuat adalah gereja yang berakar pada firman Tuhan. Ya, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pusat ya, dari kehidupannya, pusat dari aktivitas. Yang kedua, gereja yang kuat itu adalah gereja yang memiliki rasa yang atau rasa lapar yang nyata akan sakramen. Ya, tadi poin yang pertama kita lihat mereka itu lapar akan firman Tuhan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berkumpul di sekitar firman Tuhan, di sekitar diskusi atau pembahasan firman Tuhan. Yang kedua, mereka selalu berkumpul dan mereka selalu berkumpul ya, berdiskusi. Mereka selalu bersekutu dalam apa? Perjamuan Tuhan dan dalam doa. Perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Kalau di dalam kekristenan ya, atau Protestan itu kita mengenal ada dua sakramen. Ya kan? Sakramen perjamuan kudus, kemudian baptisan itu disebut sakramen juga. Ya, sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Kalau di Katolik ada beberapa tambahan yang lain. Ya, tetapi kalau kita lihat di dalam Injil, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, atau yang dicatat di dalam Injil dan Kisah Para Rasul hanya ada dua, ya, baptisan, ya, tanda pertobatan, tanda keselamatan, baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, itu menerima Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dibaptiskan dalam Roh Kudus, lalu kemudian perjamuan kudus, ya, perjamuan Tuhan. Nah, gereja yang kuat atau orang percaya yang kuat itu mereka memiliki rasa lapar yang nyata akan sakramen. Ya. Setiap waktu mereka melaksanakan sakramen, ya, di dalam pertemuan mereka akan selalu melakukan sakramen. Ya, kita harus banyak berbicara tentang karunia Tuhan. Ya, di dalam percakapan, ya, dalam diskusi, ya, dalam pertemuan jemaat, ya, jemaat harus banyak berbicara tentang karunia Tuhan, ya. Karunia Tuhan yang bagaimana? Karunia Tuhan yang memberikan kepada kita pengampunan, kehidupan kekal dan iman. Salah satu yang penting itu adalah perjamuan kudus. Ya, karena waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, kita diingatkan toh, waktu kita makan roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang ya dipecah-pecahkan, ya, dihancurkan untuk kita. Roti juga melambangkan apa? Melambangkan hidup kekal. Ya kan? Inilah roti yang turun dari surga. Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan, diremukkan bagi kita. Kemudian darahnya, kita minum anggur. Ya, anggur itu melambangkan apa? Melambangkan darahnya. Darah anak domba yang menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Jadi jemaat itu ketika melaksanakan perjamuan kudus, mereka sesungguhnya mengingat, ya, sedang mengingat karunia yang memberikan kepada mereka pengampunan, kehidupan kekal, dan iman. Ya.
Yesus telah memberikan dirinya kepada kita dalam pemecahan roti. Ya, pemecahan roti, ya, kemudian juga anggur. Kita minum anggur. Memecahkan roti bukanlah jamuan makan biasa, melainkan jamuan makan yang diselenggarakan oleh Yesus. Ya kan? Ya, perjamuan kudus itu adalah praktik yang dilakukan oleh Yesus dan dia perintahkan untuk kita lakukan setiap saat. Itulah sebabnya mengapa dalam perjamuan kudus, itu perjamuan Paskah itu ya, yang terakhir dengan para murid, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan. Ya, jadi perjamuan kudus itu adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Yesus dan diperintahkan oleh Yesus untuk senantiasa kita lakukan. Ya, umat Kristen mula-mula berkumpul untuk perjamuan Tuhan karena itu adalah perjamuan terpenting yang pernah mereka santap. Ya, mereka lapar akan pengampunan yang terdapat dalam tubuh dan darah Kristus. Ya, penerimaan sakramen adalah inti dari gereja yang kuat, sedangkan gereja yang mengabaikan karunia Elohim akan selalu menjadi lebih. Ya, saya ingat dulu waktu saya studi di Whitby di Inggris, saya ikut satu gereja kecil, house church ya, gereja rumah. Ya, itu setiap minggu dalam ibadah pasti akan diakhiri dengan perjamuan kudus. Setiap minggu, ya, itu akan dibagikan. Nah, kalau kita di sini praktiknya setiap bulan, ya, atau kalau ada hari-hari yang penting misalnya. Tapi itu awal bulan kita itu akan melaksanakan perjamuan kudus ya, perjamuan Tuhan ya. Jadi perlu Anda juga di rumah selalu mempersiapkan itu roti dan anggur ya, taruhlah di kulkas ya supaya setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus ya Anda bisa ikut ya. Karena ini penting Saudara. Ya, untuk kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Ya, jadi ini poin yang kedua. Gereja yang kuat adalah gereja yang ya, mereka berkumpul atau memiliki rasa lapar akan sakramen, ya, melaksanakan sakramen. Kemudian yang ketiga, gereja yang kuat itu gereja yang bagaimana? Yaitu gereja yang aktif, ya, aktif mengabdi atau aktif melayani anggota jemaat lainnya. Gereja yang kuat itu aktif mengabdi atau melayani anggota jemaat lainnya. Gereja yang kuat itu adalah ketika orang-orang percaya itu mereka tidak hanya sibuk untuk ya memenuhi kebutuhan pribadinya atau untuk kepentingannya saja, tidak. Ya, gereja yang kuat itu mengabdi dan melayani anggota jemaat lain. Ya, kita bisa melihat itu di ayat 44 dan 45. Ya, di sini dikatakan semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama. Mereka sangat dekat ya satu sama lain. Dan semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Wah, ini seperti komunisme ya. Semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Artinya kalau ada orang punya roti dan ada anggota jemaat yang lain tidak punya roti, dia harus bagi. Jadi setiap orang harus memastikan orang lain itu mereka bisa makan. Kalau ada anggota jemaat yang tidak punya pakaian, harus dikasih pakaian. Kalau ada tidak punya rumah atau tempat berteduh, itu harus ya itu disediakan tempat untuk berteduh. Itu tidak dibiarkan keliaran di jalan-jalan. Ya, itu ciri khas gereja yang kuat. Dan itu ciri khas gereja mula-mula. Kemudian kita lihat di sini, mereka menjual milik dan harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Waduh, ini luar biasa ya.
Ini salah satu alasan mengapa mereka punya pengaruh yang begitu kuat di dalam masyarakat pada waktu itu, yang notabene itu sebetulnya adalah orang-orang Yahudi. Sampai kemudian nanti saya kalau nggak salah di pasal 9 ya atau pasal 10 itu kita akan melihat di situ kemudian apa? Karena terjadi ledakan populasi dari orang-orang Kristen. Itu karena mereka melakukan ini, saudara. Banyak orang tertarik, ya kan? Energi apa, kuasa apa, atau kekuatan apa yang bisa menggerakkan orang menjual milik dan harta bendanya, kemudian membagikannya kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, itu mustahil. Kenapa? Setiap orang itu, ya, oleh karena dosa, kecenderungannya adalah mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan kepentingannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli kalau orang lain itu menderita. Iya kan? Ini kita lihat ada apa? Ini salah satu kejelekannya dari kapitalisme. Ya, itu kapitalisme itu bisa membuat orang begitu kaya, sangat-sangat kaya ya, seperti Elon Musk, ada apa Jeff Bezos itu yang punya Amazon, Bill Gates yang punya Microsoft. Orang bisa begitu begitu kaya, sangat-sangat kaya. Ya, di Indonesia kita bisa melihat itu orang-orang yang paling kaya di Indonesia, ya, punya kekayaan sampai puluhan bahkan ratusan triliun. Tapi itu coba Anda perhatikan dia punya karyawan itu berapa gajinya. Maka karyawannya sudah sejahtera. Ini kita harus hati-hati juga dengan kapitalisme. Nah, kalau di negara-negara barat ya kita bisa melihat itu juga, selain mereka menjadi negara itu kapitalis, tapi ada juga yang menerapkan sosialisme. Ya, jadi orang-orang kaya itu dipajakin, ya, lalu kemudian itu dibagikan kepada itu masyarakat. Di Australia misalnya, atau itu di Amerika, orang nggak punya pekerjaan itu mereka bisa daftar dan bisa dapat bantuan. Ya, bantuan uang dari pemerintah, bantuan perumahan dari pemerintah. Kalau memang dipandang mereka tidak sanggup. Jadi itu ada sisi negatif, tapi juga ada sisi yang baik ya dari negara-negara itu kapitalis. Ya, mereka juga menerapkan sosialisme, bagaimana supaya orang-orang miskin pun ya mereka bisa tetap mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, nah inilah ciri khas gereja yang mula-mula, ya, gereja yang kuat, yaitu mereka aktif mengabdi dan melayani anggota jemaat lain. Ya, jadi prinsip rohaninya di sini adalah sangat penting untuk kita melakukan yang namanya pemberdayaan dalam jemaat. Jemaat-jemaat itu harus diberdayakan. Ya, ini sama seperti kita dalam keluarga, ya kan? Kalau di dalam keluarga kita, ini misalnya katakanlah keluarga besar, ya bukan hanya keluarga inti kita. Ini keluarga besar misalnya. Kalau kita bisa melihat, ya, ini kalau kita melihat ada anggota keluarga kita yang sampai nggak punya uang untuk menyekolahkan anaknya, lalu kemudian kita membiarkan, wah itu keterlaluan. Kalau kita mampu, kita harus bantu, ya, supaya semua bisa sekolah, supaya semua bisa punya pekerjaan, supaya semua orang tua bisa menyediakan makanan di atas meja buat anak-anak. Ya, itu pemberdayaan. Kalau tidak ada pemberdayaan, maka akan terjadi chaos. Ya, jemaat yang kuat, yang aktif itu, mereka mengabdi atau melayani anggota jemaat lain. Ya, itu yang ini saya itu yang saya lakukan di Gunung Kidul itu. Ya, saya selalu menganggap atau melihat diri saya, ya juga Ibu Pendeta, kami ini bukan hanya hamba Tuhan atau pendeta untuk Kikindo.
tapi untuk semua gereja Tuhan di seluruh Jogja, di seluruh Indonesia. Ini kami melayani itu lintas denominasi, bahkan juga lintas bangsa, lintas keyakinan, lintas latar belakang. Ya, terlalu kecil kalau kita berpikir hanya untuk gereja kita sendiri. Kita harus berpikir seluas-luas. Pemberdayaan. Kita memberdayakan jemaat-jemaat itu dengan ternak kambing, sehingga mereka bisa dapat pupuk, mereka bisa dapat ya itu punya kambing, ya, kemudian bisa memberikan susu kepada anak-anaknya. Jadi kita berdayakan. Di tanggal 29 nanti itu teman Tesi, ya itu tesisnya Budi minta saya ngajarin yaitu bagaimana ternak kambing ya dalam workshopnya itu. Nanti silakan teman-teman atau jemaat yang mau ikut dengar ya ini bagaimana memberdayakan kambing ya bagi yang tertarik. Ya, nah jadi ini poin yang ketiga. Gereja yang kuat itu aktif mengabdi atau melayani anggota jemaat lain. Ya kita berdayakan. Ya, itu terlalu sedikit kalau kita hanya pikirkan diri kita. Kita harus selalu berpikir bagaimana hidup orang lain menjadi lebih baik melalui keberadaan saya, melalui pelayanan saya. Yang terakhir, yang keempat. Gereja yang kuat adalah yang fokusnya untuk memuliakan Tuhan. Ya, gereja yang kuat itu bukan gereja yang ya untuk apa? Dia fokus untuk membesarkan organisasi gerejanya atau sinodenya atau gerejanya ya dengan bangunan yang gede-gede. Dulu itu beberapa tahun lalu ya, sudah cukup lama. Waktu itu saya mengunjungi satu gereja di Jakarta, gereja yang sangat besar. Dan waktu saya tanya, ini berapa ini? Oh, gerejanya besar sekali itu di Mangga Besar. Punya pilar-pilar. Itu pilar-pilar seperti pilar-pilar itu istana Roma. Ya, itu bangunan-bangunan Roma. Kemudian saya dengar itu dibangun. Ini berapa ini biaya bangun gedungnya? 40 miliar katanya. Kemudian saya ketemu teman saya dari Surabaya. Ada satu gereja yang besar sekali di Surabaya. Di Nginden kalau nggak salah itu. Dan saya pernah masuk ke dalamnya. Wah, itu gereja besar sekali, saudara. Besar sekali. Lalu saya tanya, ini berapa ini biaya pembangunannya? Dia bilang 100 miliar. Dan dia punya sound system itu 1 juta dolar. Sekarang itu 16 miliar. 1 juta dolar. Wah, saya bilang ini luar biasa ini. Ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, gereja itu hadir buat apa sih? Untuk menunjukkan kepada dunia, ya ini kepada ini orang lain bahwa oh saya ini punya gereja yang besar. Ya dulu ada satu pendeta di Sulawesi itu saya ketemu ya waktu terjadi gempa dan gerejanya hancur. Padahal dia belum lama baru menyelesaikan menara yang tinggi sekali. Kemudian gempa gereja itu harus diratakan dengan tanah sampai sekarang belum selesai ya, pembangunannya. Gereja besar sekali. Saya tanya kenapa harus bikin menara tinggi-tinggi begitu? Ya, supaya orang-orang lain bisa lihat. Kata. Apakah kesaksian kita itu ditentukan dari menara itu? Kalau kau tidak memberitakan Injil kepada orang tidak percaya, apa artinya? Kalau kau tidak menolong orang-orang atau warga-warga di sekitarmu, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang lebih baik? Apa artinya itu kesaksian? Tidak. Apakah Tuhan dimuliakan dengan gereja yang besar? Belum tentu juga ya. Nah, tetapi kita belajar dari, ini bukan poin ketiga ya, ini mestinya poin yang keempat. Ya, poin yang keempat mestinya.
bahwa gereja yang kuat adalah yang fokusnya untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat ayat 46. Mereka terus-menerus memuji Elohim dan disukai oleh semua orang. Terus-menerus memuji Elohim. Jadi inilah ya tujuan dari setiap umat Tuhan, anak Tuhan. Yaitu apa? Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita, bukan memuliakan sinode kita, tetapi memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang padaku. Kalau nama Tuhan dimuliakan, itu artinya apa? Kalau Tuhan dimuliakan, itu kalau fokus kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita, maka orang tidak akan melihat kita ini sebagai orang yang sombong, ya kan? Itu fokusnya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri saya. Dan kalau kita nggak sombong, itu berarti apa? Orang pasti akan senang, kan? Dan itu yang terjadi pada gereja mula-mula. Mereka terus-menerus memuji Elohim, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Mereka disukai oleh semua orang karena mereka memuji Elohim, dan juga apa? Karena orang lain melihat bagaimana mereka memperhatikan satu sama lain. Ya, saling membagi berkat kepada satu sama lain. Ya, menolong satu sama lain sehingga tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak punya pakaian, tidak ada yang tidak punya itu tempat berteduh. Dan sebagai akibatnya Alkitab mengatakan dari hari ke hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, inilah yang terjadi saudara kalau fokus kita adalah memuliakan Tuhan. Ya, jadi 4 ini yang bisa kita bahas hari ini. Ya, bagaimana gereja itu menjadi gereja yang kuat. Ya, gereja yang kuat yang pertama itu adalah memiliki rasa lapar akan firman Tuhan. Kita semua selalu punya kerinduan untuk baca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Kemudian kita memiliki rasa lapar yang nyata akan sakramen. Jadi itu jangan lupa di kulkasnya selalu siapkan roti dan anggur, karena setiap awal bulan minimal ya kita pasti akan mengadakan perjamuan kudus. Lalu kemudian yang ketiga, gereja yang kuat itu aktif, mengabdi, melayani anggota jemaat yang lain. Saling memperhatikan, saling mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir, gereja yang kuat itu adalah gereja yang fokusnya adalah untuk memuliakan. Kiranya Tuhan Yesus berkati melalui firman-Nya pada pagi ini, dan setiap kita boleh menjadi gereja yang kuat, ya, gereja yang aktif melayani Tuhan, dan juga aktif memberdayakan jemaat yang ada di sekitar itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta bisa tutup firman. Baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali sebagai gereja, yaitu kami orang percaya, supaya kami haus dan lapar akan firman Tuhan, memelihara hubungan kami dengan Tuhan, dan tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi yang bersemangat hidup bagi Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan dalam keseharian kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga orang lain dapat melihat Yesus di dalam hidup kami.
Janganlah kami mewartakan diri kami, Tuhan. Biarlah kami mewartakan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, supaya kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, kelalaian-kelalaian kami yang kami lakukan, sehingga menyakiti hati Tuhan dan Roh Kudus. Pimpinlah kami untuk senantiasa berpaling dan memilih jalan yang benar, tindakan yang benar dan tepat, sesuai dengan arahan firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau pun boleh mengulurkan tangan belas kasihan-Mu Tuhan kepada kami. Tolonglah para pemimpin kami. Tolonglah bangsa ini Tuhan, pulihkanlah kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi di mana banyak orang mengalami kesulitan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap mempunyai pengharapan dan sukacita. Bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berikan solusi jalan keluar. Jika ada masalah ataupun beban di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam studi dan pekerjaan. Setiap kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, berkatilah kami Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Kami mengucap syukur, Tuhan sudah memimpin operasi dari saudara kami, Bapak Samudra, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan terus memberikan pemulihan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga kesehatan sempurna boleh hamba-Mu alami. Juga untuk setiap kami yang lain. Di dalam kelemahan tubuh kami, Tuhan berikanlah kami kekuatan. Secara khusus untuk orang tua kami, para sepuh, di dalam masa tuanya Tuhan berkati. Berikan senantiasa sukacita dan kekuatan dalam hati, mengatasi kelemahan-kelemahan tubuh yang sudah dialami. Dan biarlah kami terus juga sebagai anak, sebagai keluarga, kami boleh terus melayani orang tua kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Studi dan pekerjaan kami Tuhan, peran dan tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah amanatkan untuk kami kerjakan, berkatilah ya Tuhan. Biarlah kami mengalami sukacita dan pertambahan di dalamnya, karena Tuhan yang menyediakan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita bersama dengan gereja sepanjang segala masa. Kita mau mengucapkan pengakuan iman kita, dasar dari keyakinan kita, supaya kita tidak melupakannya. Ya. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup, mari kita memuji Tuhan dari NKB 129. Indah, mulia, bahagia, penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Dadaku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh.